Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama yang sama-sama kami hormati Ayahanda Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Muhammad Suyuti PhD yang membersamai untuk event perdana sepertinya selaku pimpinan pusat di peluncuran buku Bapak Imawan Wahyudi. Dan surprise ini sepertinya Pak Imawan. Dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas MT yang telah memfasilitasi untuk kegiatan launching dan diskusi buku di tempat yang sangat mewah ini. Saya ternyata juga baru pertama masuk ke ruangan di UAD ini. Ternyata luar biasa, mewah ternyata Pak Rektor. Sekali lagi terima kasih. Dan yang kami hormati Bapak Badan Pembina Harian BPH UAD, Bapak Insinyur Asman Latif sekaligus pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Dan yang kami hormati bil khusus Bapak Dr. Imawan Wahyudi, penulis buku Muhammadiyah, Wawasan dan Komitmen, sekaligus senior di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, senior di Redaktur Suara Muhammadiyah, dan alhamdulillah masih bisa bergelut kembali dengan habitat azalinya, ya, di dunia akademis dan literasi yang hari ini kita akan diskusikan buku beliau. Dan yang saya hormati juga narasumber ada Pak Isngadi, kemudian dan yang spesial juga Wakil Rektor Ibu Dr. Norma yang juga membersamai kegiatan peluncuran buku ini, serta sahabat saya nih Mas Farid, Dr. Farid Setiawan, ternyata hadir beliau di atas. Mungkin di depan katanya Mas Farid, Mas Dr. Farid. Bapak Ibu hadirin yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Pertama izinkan kami mengapresiasi atas karya buku Pak Imawan ini, ya, dan buku yang ditulis setelah saya lihat sumber tulisan yang diakumulasi menjadi buku ini ternyata dari tahun 84, ya. 84 itu saya belum tahu apa-apa itu Pak Asman. Ternyata dari 84 sampai 2022, artinya kumpulan tulisan beliau selama 38 tahun. Ini luar biasa, artinya ada konsistensi beliau di dalam dunia literasi dan menjaga dan merawat budaya akademisi. Apalagi dengan posisi beliau yang sudah masuk di dunia politisi, ternyata masih bisa merawat itu sangat langka menurut kami. Ya, orang kalau sudah terasa enaknya di dunia politisi, mungkin dunia literasi dan akademisi mulai mengabur. Tetapi bagi senior kita Bapak Imawan Wahyudi sampai tahun 2022 masih melahirkan karya tulis, dan kabarnya juga setelah buku ini juga ada buku lagi yang mungkin lebih tebal, ya, tentang hukum insya Allah yang sedang disusun oleh Pak Imawan. Dan buku ini walaupun memang dalam rentang waktu yang cukup panjang kami lihat, ya, 38 tahun, tetapi secara pesan, ya, itu memiliki korelasi yang kuat, ya, dengan kondisi sekarang. Walaupun Pak Imawan mungkin menulis di pengantar buku ini, ya, berbicara dalam konteks waktu tertentu, betul. Tetapi peristiwa tentu memiliki pesan, dan pesan yang ditulis dalam peristiwa masa lampau memiliki korelasi yang kuat pada masa sekarang.
contoh yang dicontohkan Pak Rektor tadi, persoalan patehan ya dan kiai segala macamnya itu masih terjadi dalam era sekarang, dan pesan spiritnya juga masih kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Universitas Ahmad Dahlan, Pak Rektor, atas kerjasamanya dalam penerbitan buku Pak Imawan Wahyudi ini. Kami berharap ke depan kerjasama ini terus bisa kita kembangkan, tidak hanya tentunya dalam penerbitan naskah-naskah yang berbahasa Indonesia. Kami punya harapan besar sebenarnya dengan UAD untuk mengembangkan dunia literasi ini, untuk menginternasionalisasikan gagasan-gagasan Muhammadiyah dalam bentuk buku, kita terjemahkan ke bahasa asing. Dan Suara Muhammadiyah bukan kekurangan lagi, mungkin tidak ada sumber daya untuk mengembangkan ini. Kami bisa berharap UAD sebagai bagian resource untuk kita mengkonversi tulisan-tulisan Pak Haidar, Bapak PP yang lain dalam versi bahasa-bahasa asing. Dan sekarang kita baru bisa ya mungkin di bahasa Inggris, tapi tidak konsisten juga, di bahasa Arab juga sama. Ya berdasarkan momentum saja. Jadi beberapa kasus misalnya ada pameran-pameran buku di dunia internasional yang terakhir misalnya yang di Jerman, ya termasuk yang MUI juga ikut berangkat, minta buku-buku dari Muhammadiyah yang berbahasa asing. Ya ternyata kita tidak banyak yang punya untuk referensi itu. Ya hanya mungkin ada bahasa Inggris 1-2 buku. Nah kami punya harapan untuk tahun 2023 ke depan ini untuk mengembangkan buku-buku yang berbahasa asing, tentu dengan berkolaborasi dengan Universitas Ahmad Dahlan. Itu harapan kita ke depan terkait dengan kemitraan Suara Muhammadiyah dan UAD ini. Dan yang terakhir, ya biar tidak panjang-panjang, nanti Ayahanda Sekretaris yang akan lebih dalam membahas buku ini. Saya tertarik dari apa yang ditulis Pak Imawan. Sebenarnya ini sangat tepat dan menemukan momentumnya dengan dinamika dan polarisasi pemikiran keagamaan kita yang berkembang mutakhir lah. Ya kalau Pak Haidar itu sering menulis, kita ini dihadapkan dengan dua kutub ekstremisme. Satu ekstremisme yang berwajah fundamentalisme radikal, dan satu kita dihadapkan dengan ekstremisme sekuler liberal gitu. Dan dua wajah ini juga sedikit banyaknya memberikan impact kepada Perserikatan Muhammadiyah. Jadi ada guyonan kemarin Pak Suyuti, kalau kita lihat hasil muktamar gitu ya, pemilihan muktamar pimpinan kita yang 13, nomor 1 dan nomor 4 kata beliau, itu wajah Muhammadiyah. Ya, wajah Muhammadiyah gitu. Jadi nomor 1 sampai nomor 4. Inilah wajah Muhammadiyah yang hakiki. Ya, wajah yang memang terkesan ada sedikit polarisasi dalam paham keagamaan gitu. Ya, mungkin ada yang agak sedikit ya mungkin bahasanya ya tidak bisa diterjemahkan seperti yang saya sampaikan, tetapi membayang-bayang ya walaupun ya lebih ya gerakan wasatiyahnya lebih menonjol saya pikir. Nah yang kedua, fenomena yang kita lihat juga munculnya budaya cyber religion. Bagaimana kemudian orang beragama mencari rujukan dalam dunia cyber. Nah saya membaca hasil penelitian PPIM UIN Jakarta, otoritas keagamaan ya mulai terjadi pergeseran, bukan lagi pada ormas-ormas mainstream, ya bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang mainstream, tetapi justru mereka yang menguasai dunia cyber atau dunia medsos. Inilah yang menjadi otoritas keagamaan. Ada 10 yang dimunculkan dalam hasil riset PPIM UIN ini. Nomor 1 saya lihat yang memiliki otoritas sumber keagamaan bagi kalangan generasi Z itu justru Felix Xiao. Ya, saya tidak lihat wajah dari bapak-bapak pimpinan pusat Muhammadiyah maupun Aisyah misalnya kan. Kemudian yang kedua itu Agim, ya. Dan selanjutnya ada semacam grup-grup kajian-kajian yang mungkin
tidak ada tokoh-tokoh sentral gitu. Jadi tidak ada di 10 hasil riset ini ya tokoh-tokoh yang utama, yang terutama sekali dalam organisasi mainstream misalnya. Nah, ini tantangan kita di dalam dunia yang kita sebut cyber religion. Nah, apa yang ditulis oleh Pak Imawan Wahyudi menurut saya ini semacam harapan baru, karena ketika Pak Haidar ketika menulis selalu dengan narasi yang sangat formal ya ada 12 wawasan bermuhammadiyah kata beliau ya. Beliau jabarkan ada ideologi Muhammadiyah, berpaham Islam, agama Islam yang sesuai dengan Muhammadiyah, kemudian memberi dan menebar manfaat, lebih sangat formalistik. Nah, buku Pak Imawan Wahyudi menurut saya mencoba membreakdown teoritisasi yang dijabarkan oleh Pak Ketua Umum dalam kajian-kajian yang lebih praktis dan contoh-contoh yang bisa dipahami. Maka generasi muda saya pikir mungkin lebih cepat memahami buku ini karena didorong oleh contoh-contoh yang mudah dipahami. Dan kalau kita bicara teoritisasi untuk berbicara tentang wawasan dan komitmen bermuhammadiyah, tebal sekali bukunya. Ada nanti kajian kemuhammadiyahan edisi 1, kemuhammadiyahan edisi 2. Ya, untuk yang lebih praktisnya saya pikir buku Bapak Dr. Imawan Wahyudi ini menjelaskan secara lebih mudah. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan tahniah atas terbitnya buku Bapak Dr. Imawan Wahyudi ini. Semoga ini menambah khazanah pemikiran kita, bil khusus dalam kita mengembangkan Muhammadiyah ke depan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.